Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar di mata kuliah Psikologi Media dan Ruang Maya. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan Privacy Protection Behavior. Jadi sebelum kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan cyber psychology, baik yang segi positifnya, misalkan cyber psychology digunakan untuk promosi kesehatan mental, cyber psychology digunakan untuk melihat hubungan antar variabel penelitian yang menarik. Kemudian cyber psychology digunakan untuk persuasi, digunakan untuk meningkatkan brand kita atau image kita dan sebagainya, ataupun penggunaan yang negatif seperti cyber psychology digunakan untuk cyberbullying misalnya, kemudian digunakan untuk cybercrime dan sebagainya. Maka kita harus belajar terlebih dahulu terkait dengan privacy protection behavior atau perilaku melindungi privasi, karena bagaimanapun perlindungan terhadap privasi itu suatu hal yang penting, sehingga perilaku kita harus mencerminkan kita sebagai orang yang melindungi privasi. Oh ya, untuk buku yang harus kita punya atau setidaknya teman-teman nanti bisa mendownload, terutama The Oxford Handbook of Cyber Psychology dan Cyber Psychology as Everyday Digital Experience Across the Lifespan. Nanti akan saya berikan di link. Teman-teman juga nanti kalau presentasi juga silakan melirik dari buku tersebut gitu. Baik, silakan video ini di pause mungkin 5 menit, 10 menit untuk teman-teman berdiskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa itu privasi dan sejauh mana batasannya? Kemudian yang kedua, seberapa penting privasi untuk dijaga dan apa dampaknya jika privasi terlanggar? Perilaku apa yang dapat dilakukan untuk menjaga privasi di internet? Kemudian keempat, apakah literasi digital berhubungan dengan privacy protection behavior? Dan mungkin yang menarik juga, apakah pemerintah kita serius dalam menjaga privasi rakyatnya? Setelah teman-teman mempause video tersebut, mari kita mulai dari suatu paradoks. Paradoks itu adalah suatu keinginan yang kita inginkan itu seperti ini, tapi kenyataannya lain atau berkebalikan. Artinya dari sisi dua mata koin yang berkebalikan gitu ya. Masyarakat Indonesia itu kebanyakan dari penelitian ini ya hanya fokus pada keuntungan yang didapatkan dari penggunaan media sosial. Misalkan demi promosi, demi mendapatkan voucher dan sebagainya, teman-teman memasrahkan hal-hal yang sifatnya privasi seperti sidik jari, seperti face recognition dan sebagainya, atau bahkan memberikan KTP seperti itu ya. Itu namanya paradoks. Belum seluruhnya masyarakat di Indonesia itu menguasai etika dalam berinteraksi di dunia maya. Meskipun kita dari usia sangat dini sudah berinteraksi di dunia maya, tapi etikanya itu mungkin belum dapat gitu ya. Kemudian kurang memandang penting usaha menjaga kerahasiaan data. Ini data dari APJII tahun 2017 itu menyatakan bahwa masyarakat kita kurang memandang penting terkait dengan kerahasiaan data. Pengguna media sosial juga tidak selektif dalam menerima permintaan pertemanan, serta merasa bahwa pembatasan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan media sosial. Terutama bagi masyarakat yang awal-awal menggunakan media sosial, itu semakin banyak temannya itu merasa semakin wah gitu, semakin banyak followersnya, semakin dia merasa terkenal, sehingga pada suatu waktu dia tidak selektif dalam mengupload suatu postingan, mungkin yang sifatnya pribadi, dia ekspos ke publik, dan kadang bisa memberikan dampak yang mungkin tidak sekarang, mungkin waktu-waktu yang akan mendatang, misalkan seperti anggota dewan yang hidupnya sangat hedon, dia memamerkannya di YouTube terkait dengan fasilitas yang dia dapatkan, terkait mobil-mobil yang dia koleksi dan sebagainya, pada kondisi-kondisi yang tidak menentu, misalkan pada kondisi yang
masyarakat sedang marah, itu akan terlampiaskan atau data-data yang sifatnya pribadi tersebut akhirnya ketahuan oleh masyarakat. Oh, anggota dewan ini rumahnya di sini, maka kemudian didatangi, dijarah dan sebagainya. Kemudian pengguna media sosial yang memiliki tujuan utama untuk mencari kesenangan umumnya tidak peduli dengan privasi. Kemudian ada yang namanya optimistic bias, itu terjadi pada hampir semua orang mungkin ya. Ketika pengalaman negatif itu belum pernah dialami, maka pengguna media sosial, contohnya Instagram gitu ya, cenderung merasa tidak perlu melindungi informasi pribadi. Mereka itu baru akan bergerak atau berupaya untuk melindunginya ketika sudah merasa akunnya itu dihack atau sudah merasa bahwa passwordnya itu jebol dan sebagainya. Padahal yang namanya privasi itu adalah pencegahan, bukan lebih ke bagaimana kita menanggulangi gitu ya. Karena sekali data itu tersebar di internet, maka data itu bersifat abadi di sana. Nah, ini ada hal-hal yang berkaitan positif dengan motivasi untuk melindungi privasi, yaitu orang-orang yang punya self-efficacy yang baik, dia punya privacy concern yang tinggi, itu berhubungan dengan perilaku untuk melindungi privasi tadi. Nah, orang-orang juga yang engage in protection behavior if they feel vulnerable, concerned, and think that they are able to protect themselves from the data collection and usage practice of apps. Jadi orang-orang yang biasanya paham caranya untuk melindungi data, dia cenderung orang yang lebih melindungi privasi. Nah, ada fakta menarik bahwa higher levels of knowledge about the data collection and usage practice of mobile apps were not associated with more but less protection, motivation, and behavior. Jadi pada kondisi tertentu, orang-orang yang justru paham terkait dengan teknologi, terkait dengan bagaimana aplikasi mengumpulkan data, itu sudah pada tahap yang di sini disebut sebagai have given up. One possible explanation is that app user with higher level of knowledge simply have given up to protect their privacy because they know that it is very difficult to tackle the threat. Artinya, semakin orang itu paham terkait dengan internet, semakin dia menyerah untuk melindungi privasi karena sangat sulit sekali untuk melindungi privasi ketika sudah terjun ke dunia sosial media dan sebagainya. Nah, kita akan menghubungkan terkait dengan literasi digital dan privacy behavior. Literasi digital itu didefinisikan sebagai pengetahuan individu tentang fungsi-fungsi yang terkait dengan komputer dengan perhatian khusus pada perbedaan dalam tingkat keterampilan pengguna. Literasi digital dapat digunakan sebagai prinsip untuk melindungi individu dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan identitas digital mereka. Ini adalah langkah yang penting untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan potensial di era digital. Literasi digital dalam hal ini mencakup pemahaman yang kritis tentang aliran data dan aturan-aturan tersebut yang berlaku agar pengguna dapat bertindak dengan bijak dalam menggunakan data mereka di dunia maya. Jadi ini tadi sebenarnya berkaitan dengan materi yang sebelumnya tadi, bahwa orang-orang yang semakin paham terkait dengan literasi digital itu secara umum itu lebih concern terhadap privasi, tapi semakin dia mempelajari bahwa akhirnya privasi itu tidak dapat dijaga secara penuh, ya mereka sudah banyak menyerah. Tapi bukan berarti kita akan menyerah untuk mengelola privasi gitu ya, karena bagi setiap orang cakupan privasi itu berbeda-beda. Nanti kita akan pelajari. Nah, privasi adalah keterbukaan dan ketertutupan akses yang terkontrol terhadap informasi pribadi dari individu atau kelompok berdasarkan batasan pribadi yang diinginkan. Jadi batasannya adalah batasan pribadi. Privacy protection behavior adalah perilaku individu untuk memastikan adanya perlindungan terhadap keterbukaan dan ketertutupan akses yang terkontrol akan informasi pribadi dari individu atau kelompok berdasarkan batasan pribadi. Lagi-lagi yang keluar di sini adalah kata-kata batasan pribadi. Perilaku yang muncul karena seseorang menilai privasinya terancam dan mempertimbangkan kemungkinan coping yang dapat dilakukan sehingga memunculkan motivasi untuk melindungi privasi tersebut. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan privasi itu adalah
keterbukaan atau ketertutupan akses yang terkontrol berdasarkan batasan pribadi yang diinginkan. Jadi bisa jadi yang namanya privasi antara saya dan teman-teman itu berbeda. Kalau saya menganggap bahwa foto yang seperti ini itu tidak layak untuk dipublikasikan, tapi bagi teman-teman foto yang mungkin dengan konsep yang sama, itu teman-teman akan dengan mudah untuk menguploadnya. Itu bisa jadi beda. Apalagi terkait dengan public figure ya. Public figure itu hampir semua akses-akses terhadap kehidupannya itu sudah di luar dari privasi gitu. Jadi sudah dipublikasikan gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan privasi, pada akhirnya kita bersifatnya subjektif. Karena batasan privasi itu adalah batasan individu atau batasan pribadi yang tergantung pada masing-masing individu tersebut mempersepsikan sejauh mana kita harus melindungi data dan bagian mana yang harus kita buka. Ada dua jenis privasi. Yang pertama approach atau proaktif dan yang kedua adalah menghindari atau avoidance. Jadi banyak ya hal-hal yang terkait dengan psikologi itu terkaitnya dengan fight or flight. Kita lebih ke mencegah atau antisipasi seperti itu. Ada yang sifatnya mencakup pembatasan akses dan mencari bantuan ketika terjadi pelanggaran gitu ya. Ada yang penghindaran atau mencegah akses dan menjaga jarak secara fisik maupun emosional. Nah, bentuk-bentuk perilaku dari orang itu terhadap privasi itu atau dalam menjaga privasi itu ya, ada sifatnya preventif, reaktif, dan awareness. Kalau preventif itu lebih ke mencegah. Mencegah dengan cara men-setting privasi, penggunaan password yang kuat, kemudian update software berkala, kemudian mengganti password, to step authentication, dan sebagainya. Kalau reaktif itu biasanya ketika sudah terjadi pelanggaran, dia akan segera melaporkan pelanggaran, kemudian segera mungkin mengganti password setelah insiden. Biasanya kalau email atau kalau media sosial apapun itu tiba-tiba diakses oleh orang, itu kita masih punya bargain untuk mengambil alih kembali. Biasanya kita masih punya misalkan dari nomor HP, dari email cadangan dan sebagainya itu masih bisa kita selamatkan. Kemudian dari segi awareness itu juga lebih ke preventif sebenarnya terkait dengan edukasi diri, menjaga kebijakan privasi, membaca secara objektif ya sejauh mana sih sebenarnya privasi itu diberikan kepada pemegang aplikasi gitu. Itu kalau kita membaca kebijakan privasi yang biasanya panjang banget itu kita akan tahu data apa yang dikumpulkan dan data apa yang sifatnya itu pribadi. Nah, kemudian ada penelitian-penelitian yang kita coba untuk melihat ya, apakah gender itu punya hubungan terhadap perlindungan privasi. Di sini dijelaskan bahwa perempuan itu lebih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap informasi pribadi dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih proaktif pada orang lain yang dianggap melanggar privasi mereka, serta jarang mengungkapkan data pribadi seperti nomor telepon dan alamat email. Nah, misalkan pengguna Instagram itu ya, mungkin anak-anak sekarang itu lebih banyak memfollow orang daripada minta di follow. Nah, itu juga merupakan bisa jadi salah satu hal yang berkaitan dengan privasi. Dia inginnya mengetahui privasinya orang, tapi di satu sisi dia nggak ingin privasinya terbuka. Nah, itu juga fenomena yang menarik untuk diteliti ya. Nah, apakah itu terjadi pada perempuan atau laki-laki? Mungkin kita akan menelitinya lebih dalam. Barangkali ada kaitannya. Laki-laki lebih identik dengan perlindungan privasi yang sifatnya teknis seperti penggunaan software untuk menyembunyikan identitas. Jadi lebih ke hal-hal teknis seperti itu, misalkan lebih menggunakan VPN dan sebagainya, menggunakan private browsing dan seterusnya. Kemudian semakin tua usia pengguna media sosial, SNS itu social network sites atau media sosial, maka semakin sedikit jumlah dan sensitivitas informasi yang dibagikan karena secara kognitif semakin menyadari risiko negatif penggunaan media sosial. Nah,
Ini apakah relatif, apakah relevan dengan orang-orang di Indonesia gitu ya? Mungkin relevan sebagian, tapi juga mungkin tidak relevan. Karena kadang orang yang tua itu justru, atau orang yang secara usia lebih dewasa, lebih usia 50-an, 60-an itu, malah dia cenderung sering mengupload hal-hal yang bersifat pribadi, misalkan sedang mancing, sedang bermain apa, dan dengan anak cucunya. Padahal anaknya itu berusaha melindungi privasi cucunya, tapi dari kakeknya sendiri malah mengumbarnya. Nah, itu adalah eh, terkait dengan literasi tadi ya, mungkin ya orang tua mungkin tidak terlalu berpikir eh, secara panjang ya, karena generasi mereka mungkin masuk ke generasi yang di atas kita yang tidak natif terhadap teknologi, sehingga menganggap hal seperti itu tuh bukan suatu hal yang dapat menjadi masalah ke depannya. Kemudian individual intention to limit personal information online seems to be based on a desire to balance their current online exposure with their need to control their personal online information. Past privacy violation also exert an influence on online information disclosure. Jadi biasanya terkait dengan batasan-batasan mana yang akan dikontrol, mana yang disebar ke publik, kemudian pengalaman-pengalaman terkait dengan masa lalu itu juga membuat orang itu lebih selektif dalam mengirim informasi yang sifatnya pribadi. Nah, ini lanjutan dari studi yang tadi, bahwa usia muda itu lebih sering berbagi informasi pribadi, namun yang tua itu lebih berhati-hati dalam mengelola privasi. Yang di Indonesia juga bisa jadi seperti itu, tapi banyak juga hal yang sifatnya berkebalikan. Remaja cenderung lebih rentan karena tingkat privasi literasi yang rendah. Nah, remaja itu biasanya suka mengeksplorasi baik dirinya sendiri. Semakin dia terlihat ekstrim, itu maka dia akan semakin diakui. Nah, karena remaja itu butuh yang namanya pengakuan-pengakuan dari lingkungannya, dari orang lain, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan mungkin privasi itu lebih sering diumbar. Nah, di sini ada penelitian juga bahwa perempuan lebih cenderung protektif terhadap privasinya. Perempuan lebih sering menggunakan setting privasi media sosial untuk mengontrol siapa yang bisa melihat informasi pribadinya. Kemudian individu dengan literasi digital lebih mungkin memahami risiko privasi dan menerapkan batasan proteksi, misalkan dengan two-factor authentication. Kemudian terkait dengan motivational factor, ada yang terkait dengan perceived risk. Nah, kita itu memandang resiko atau tidak. Semakin tinggi persepsi resiko kebocoran data, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melindungi informasi pribadi. Kemudian ada namanya trust. Trust itu kepercayaan. Jadi kalau kita percaya pada platform tertentu, itu kita biasanya lebih cenderung mudah berbagi data. Kita itu sudah sangat percaya terhadap WhatsApp bahwa dia itu end-to-end encryption. Sehingga kita yang mengirim foto, mengirim dokumen-dokumen pribadi, itu eh, dengan sadar dan itu merasa tidak bermasalah gitu ya. Karena kita punya percayaan itu, end-to-end encryption itu. Kemudian benefit, jika manfaat dianggap lebih besar, misalnya mendapatkan diskon, akses layanan, kemudian dapat cashback dan sebagainya, itu orang itu cenderung berbagi data, walau menyadari risikonya. Untuk bisa kita saling menggunakan katakanlah transfer Shopee Pay gitu ya, kita harus memverifikasi KTP. Kan kita juga tidak tahu servernya aja di misalkan di Singapura gitu ya, atau di tempat mana, dan kita nggak punya akses untuk mengendalikan atau menarik kembali data tersebut, seperti itu. Terus ada budaya. Jadi budaya kolektivis itu biasanya budaya timur, itu lebih menekankan kontrol kelompok dibandingkan individu, sehingga pola proteksi privasi bisa berbeda dibandingkan dengan budaya yang individualistik, misalkan budaya barat, seperti itu. Kemudian dari psychological factor, pertama bisa dari locus of control. Orang dengan internal locus of control yang tinggi merasa lebih mampu mengendalikan informasi pribadinya, sehingga lebih aktif melakukan proteksi. Kemudian ada sense of vulnerability, jika orang itu merasa adanya ancaman, rentan terhadap penyalahgunaan data, individu cenderung meningkatkan perilaku proteksi, misalkan mengganti password lebih sering.
Nah, kalau di browser atau di internet tuh hal-hal yang seperti ini tuh biasanya berkaitan dengan privasi. Misalkan delete cookies, browser history, kemudian cookies apa yang kita terima dan yang tidak kita terima, kemudian private browsing, kemudian di dalam misalkan di aplikasi HP itu ya ada yang permohonan izin untuk menggunakan foto, kamera, dokumen dan sebagainya, lokasi itu semuanya terkait dengan privasi. Nah, batasannya sejauh mana? Kembali lagi ke diri sendiri. Mana sih batasan-batasan yang harus saya berikan terkait dengan privasi, mana yang eh, tidak gitu. Nah, terakhir kita akan berbicara terkait dengan Unity of Science. eh, ada ayat terkait dengan privasi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Jadi terkait privasi itu memang batasan pribadi, tapi bagi kita untuk melihat atau melihat dari hal-hal yang orang lain buka, itu juga kita biasanya harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang punya. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalam rumah tersebut, janganlah masuk sebelum mendapatkan izin. Jika dikatakan kepadamu kembalilah, hendaknya kamu kembali, itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya, jika foto, video, ataupun dokumen apapun itu, kalau tidak diizinkan untuk diakses ke publik, maka jangan diakses ke publik. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita membahas terkait dengan privacy protection behavior. Sebelum kita menjelajahi mata kuliah cyber psychology, alangkah lebih baiknya kita menetapkan terhadap diri kita terlebih dahulu batasan-batasan apa yang bisa kita upload ke media sosial, ke internet, dan batasan mana yang tidak bisa kita unggah atau tidak bisa kita upload ke media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.